Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan virtual di Osaka. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin udah pernah ke Osaka atau baru berencana untuk ke Osaka dan udah sempat dengar beberapa tempat yang menarik di sini. Nah, kali ini gue mungkin mau kasih tahu teman-teman daerah yang biasanya gue suka nginep. Memang agak jauh dari pusat kota, tapi dibilang jauh banget juga sebetulnya enggak sih. Karena cuman jarak 2 station aja, tapi teman-teman bisa dapat akomodasi yang jauh lebih murah daripada teman-teman nginep di daerah pusat kotanya. Nah, kalau di Osaka itu ada dua tempat yang bisa dibilang cukup rame dan banyak turis ke sana, yaitu di daerah Namba atau Dotonbori dan juga di daerah Umeda. Nah, ini gua biasa nginep itu di daerah Nishinari yang deket ke Tennoji, dan di sini memang nggak terlalu rame ya, tapi menurut gua masih oke karena di sini juga ada Don Quixote yang cukup gede, Mega Don Quixote bahkan. Dan kalau konbini sudah pasti banyak, tempat makan juga banyak, bahkan di Tennoji juga ada beberapa mall. Nah, daerah Nishinari ini kebanyakan orang sebutnya itu ini daerah kumuh di Osaka atau slumnya lah katanya. Karena memang banyak orang-orang yang homeless tinggal di sini. Tapi untuk standar kebersihan sih tetap bersih ya. Cuman ya memang suka ada gelandangan aja. Tapi ya mereka nggak ganggu juga sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena tetap aman. Ini aja gue biasa kalau pulang malam pun tetap aman. Nggak pernah ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh atau kriminal gitu, nggak ada sama sekali. Dan di daerah sini juga ada daerah Shinsekai yang ada Sutenkaku Tower itu. Nah, di sini di sekelilingnya juga itu banyak banget tempat makanan. Jadi buat teman-teman yang milih nginep di daerah Nishinari atau deket stationnya itu namanya Shin Imamiya atau Dobutsuenmai, itu sama lah, mirip-mirip deket-deket sini juga itu. Tennoji juga masih satu area yang teman-teman bisa jangkau dengan jalan kaki juga nggak terlalu jauh. Kelebihannya di daerah sini itu teman-teman bisa dapat penginapan yang private room, jadi bukan hostel yang kita sekamar bareng dengan turis lain ya. Ini private room tapi teman-teman bisa dapat di kisaran harga 150 ribuan rupiah. Menurut gue ini bener-bener good deal sih dibanding kita misalnya nginep di daerah Namba, itu udah pasti nggak akan dapet harga segitu. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman ada rencana untuk ke kota sekitar Osaka, misalnya ke Kyoto, Nara, atau ke Kobe, gue tetap saranin teman-teman untuk ngambil day trip aja, jadi PP aja, karena kan kereta juga nggak terlalu mahal ya. Kalau yang deket-deket gitu paling cuman 100 ribuan satu jalan, tapi teman-teman bisa menghemat jauh di penginapannya. Apalagi kalau teman-teman misalnya nginepnya itu sendiri, bukan yang sama family ya, misalnya backpackeran gitu. Menurut gue jauh lebih hemat ya, karena ternyata gue cek untuk penginapan di Kyoto itu udah rata-rata di atas 500 ribu ya. Nah, ini gue sering banget sih, gue dari daerah Nishinari ini untuk ke Namba itu gue biasa jalan kaki. Kenapa? Karena nggak berasa sih sama sekali untuk jalan kaki dari Nishinari ke Namba itu, walaupun memang cukup jauh ya. Kalau station sih cuma beda 2 station kalau nggak salah. Tapi kita selama perjalanan itu memang nggak bosen karena banyak toko-toko. Gue juga sering ketemu toko handphone bekas, toko kamera dan lensa bekas. Jadi ya udah sekalian jalan, sekalian cuci mata gitu. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya teman-teman di perjalanan dari Shinimamiya menuju ke Namba, itu tuh teman-teman pasti bakal ngelewatin Nipponbashi. Nah, di daerah Nipponbashi ini tuh banyak toko-toko yang jual pernak-pernik anime kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau cari-cari gacha atau cari-cari mainan yang berhubungan dengan anime, teman-teman bisa cari di sekitaran sini. Jadi ya itu tadi, menurut gua dibilang jauh dari keramaian enggak juga, dibilang kumuh juga enggak, tapi memang kenapa orang tuh banyak yang nggak terlalu suka untuk tinggal di daerah Nishinari gitu. Padahal menurut gua nggak ada bedanya sih. Nah, ini ya seperti yang teman-teman lihat di sini banyak banget toko yang jualan barang-barang hobi gitu ya, kayak misalnya action figure atau mungkin kartu yang teman-teman suka koleksi kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada
toko elektronik. Ini juga di sini banyak yang jual handphone bekas atau kamera lensa bekas, laptop. Pokoknya macam-macam sih, teman-teman bisa cari di sini. Ini harganya juga termasuk yang murah ya, karena mungkin bukan di pusat kota ya, bukan di Namba atau di Umeda. Jadi ini bisa dibilang harganya tuh masih jauh di bawah yang harga pada umumnya yang tempat tokonya itu di pusat kota. Nah, sepanjang jalan ini tuh banyak banget nih toko-toko yang jual segala macam tentang anime. Ada Gundam juga. Terus kalau misalnya teman-teman suka main game, misalnya PlayStation juga di situ banyak banget yang jual berbagai macam koleksi video game ya. Nah, ini mungkin nggak perlu gue jelasin ya, teman-teman udah pada tahu ini toko jual apa. Nah, di sini juga cukup banyak toko yang jual alat hiburan untuk dewasa, baik itu DVD dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman bisa masuk, dan ini di dalam tuh nggak boleh rekam. Nah, ini gue jalan kaki ini udah sampai Namba lagi, nggak berasa gitu. Ini udah sampai ke pusat keramaian. Di sini ada Big Camera di daerah Namba, deket Namba Walk sini ya. Jadi menurut gua kalau di Jepang itu memang jalan kaki itu benar-benar nggak berasa sih. Teman-teman jalan kaki, lihat kiri kanan, ada yang menarik, tokonya masuk, nanti keluar pindah lagi ke toko yang lain, totonya nyampe aja gitu ke sini. Padahal ini lumayan gitu kalau misalnya kita benar-benar tujuannya cuma jalan nggak lihat kiri kanan, memang cukup jauh ini. Nah, ini udah mulai ke daerah Dotonbori ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari makanan, di sini banyak banget pilihan makanan yang teman-teman bisa pilih. Jangan lupa cobain takoyaki dan juga okonomiyakinya, karena itu bisa dibilang khas dari Osaka ya. Nah, di sini juga banyak banget turis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cobain makanan dan belanja di Don Quixote, terus mau naik kapal yang ada di tengah itu juga teman-teman bisa ya. Nah, ini bisa dibilang tujuan sejuta umat ya. Ini yang ada Glycoman Sign ini di Dotonbori. Dan di sini pastinya kalau malam banyak banget orang yang foto di depan Glycoman Sign itu. Dan di sini juga biasanya kalau malam-malam suka ada yang street artist gini yang perform ya, entah dia nge-rap atau beatbox kayak tadi atau nyanyi juga ada.
Nah, yang selanjutnya ini kita udah ada di Umeda. Ini nama stationnya sih Osaka Station, Osaka Umeda. Di sini termasuk pusat kota juga karena banyak mall, banyak gedung-gedung tinggi. Dan kalau teman-teman mau ke Umeda Sky Building itu juga di daerah sini, teman-teman bisa cek video gua sebelumnya, gua udah sempet bahas tentang Umeda Sky Building. Nah, ini daerah Tennoji. Ini dari Nishinari atau Shin Imamiya Dobutsu Enmai Station. Ini cukup deket ya karena ini cuma satu station seingat gua. Dan di sini juga banyak mall, banyak makanan juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau ke zoo atau ke kebun binatang, ini daerah sini juga. Dan ini Sutenkaku Tower di malam hari, ini bagus juga ya teman-teman. Kalau misalnya mau ke observation deck-nya juga bisa ke atas menara itu. Nah, ini udah balik lagi ke area Namba ya. Jadi area Namba ini bisa dibilang cukup gede ya. Kalau teman-teman explore ini juga banyak banget tempat-tempat yang menarik. Di sini ada bioskop, Toho Cinema, kemudian departemen store rata-rata di sini. Nah, ini gue pernah waktu itu dari penginapan gue di deket Dobutsu Enmai Station sampai ke Umeda itu gue jalan kaki. Ini jaraknya 7 km satu jalannya. Dan kalau bolak-balik ya berarti 14 km dan gue jalan kaki. Itu perginya itu makan waktu sekitar 2 jam. Tapi ini benar-benar nggak berasa sama sekali dan kayak ya capek sih gitu. Cuman tetap tetap menarik karena banyak banget yang bisa dilihat. Atau mungkin teman-teman bisa sambil jalan sambil mampir jajan-jajan ke konbini dulu. Dan ini sama sekali nggak berasa deh, pokoknya jalan-jalan di Jepang gue juga nggak ngerti kenapa. Nah, ini di dekat-dekat Umeda juga ini ada kayak taman di sekitar sungai kayak gini. Teman-teman bisa mungkin kalau sore-sore mau nyantai-nyantai di sini sambil ngopi itu juga bisa. Ini gue waktu kesana kan bulan November ya. Ada acara illumination juga di Osaka itu, tapi ini kalau nggak salah sih waktu itu belum mulai ya. Cuman dia udah ada kerangka-kerangka untuk lampu-lampunya nih yang kayak gapura gini. Nah, buat teman-teman yang suka foto cityscape atau mungkin landscape ya pada umumnya, nah teman-teman juga di sini bakal nemuin banyak banget objek yang bisa difoto. Ini kalau misalnya teman-teman mau cari di Maps, ini deket Nakanoshima Park. Ini waktu pas mau golden hour gitu, bagus banget sih ini untuk foto. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nunggu sunset di sini, ini tempat yang menurut gua oke sih.
Nah ini awalnya gue ngerekam footage ini tujuannya mau tunjukin hasil rekaman dari DJI Osmo Pocket 3. Nah ini gue mau nunjukin kalau misalnya malam-malam juga ini hasilnya benar-benar bagus. Dan untuk saat ini menurut gue ini masih gimbal kamera kecil yang praktis dan cocok banget buat teman-teman vlogging waktu traveling, karena ini benar-benar simple untuk dibawa, hasilnya bagus, low lightnya bagus, udah stabilize pakai gimbal beneran bukan pakai digital stabilizer. Jadi udah pasti kalau malam itu stabilisasinya tuh bagus, beda sama yang digital stabilization. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.